Halo teman-teman, apakah lulusan PhD di Amerika biasanya jadi dosen saja seperti saya, atau bisa juga masuk ke industri teknologi besar? Menurut saya, ini pertanyaan yang paling penting mengenai PhD karena banyak salah asumsi. Mari kita bedah yuk. Saya masih ingat, sekitar 10 tahun lalu, saya bertemu dengan sekitar 10 mahasiswa S1 di universitas ternama di Indonesia. Saya bertanya kepada adik-adik, kalau seseorang setelah lulus PhD, mereka jadi apa? Yang menarik, semuanya jawab dosen, 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 dan dosen. Tidak ada satupun mahasiswa yang memberi jawaban lain. Ya, saya tidak menyalahkan mereka karena banyak gosip salah yang berputar. Menurut saya, yang terjadi adalah kekeliruan asosiasi. Maksud saya, kalau kita suruh pada dosen, profesor seperti saya berbaris, dan kita melihat profil mereka, dan kita tentu akan melihat mereka semua sudah mempunyai PhD, 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 dan PhD. Jadi secara tidak langsung, mungkin otak kita melakukan asosiasi terbalik bahwa berarti kalau mendapat PhD ya kita hanya bisa berkarir di jalur dosen atau profesor. Nah, tapi kan ini kekeliruan asosiasi. Masa kalau kita lihat dokter semuanya baju putih, 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 lalu artinya semua yang pakai baju putih itu pasti jadi dokter? Ya nggak gitu juga kan. Om Komandan Andre kita juga pakai baju putih. Yuk, mari kita bongkar asosiasi yang salah ini. Untuk tepatnya, mari kita lihat data dari Computing Research Association, di mana mereka setiap 3 tahun melakukan survei untuk ilmu komputer dan terkait. Graf ini menunjukkan hasil survei kemana para lulusan PhD akan lulus dan pergi. Walaupun survei ini dilakukan tahun di 2017, datanya lumayan masih akurat. Di aksis X seperti biasa ada tahun, dan di aksis Y ada persentase populasi lulusan PhD. Dan ada 4 garis di dalam graf ini. Garis biru menunjukkan persentase lulusan PhD yang masuk ke akademia menjadi dosen atau profesor di Amerika. Garis merah muda menunjukkan persentase lulusan PhD yang masuk ke industri di Amerika. Nah, lalu ada 2 garis lagi. Yang ungu adalah lulusan PhD yang keluar dari Amerika atau mungkin pulang ke negara asalnya. Dan yang kuning adalah lulusan PhD yang menjadi dosen tapi bukan di universitas berbasis research. Kita fokus ke garis biru dan garis merah muda saja yuk. Kita bisa lihat bahwa 60% lulusan PhD di Amerika itu ternyata masuk ke industri. Jadi sekali lagi 60%, banyak loh guys. Sedangkan kurang dari 30% yang mengambil jalur akademia. Nah, ini cepat saja yang di tengah. Menariknya di tahun 2000-an jumlah dosen menaik tapi yang masuk industri menurun persentasenya. Ya, ini waktu itu setelah .com bubble pecah. Tapi setelah itu industri teknologi Amerika sudah bangkit kembali. Jadi kalau kita balik ke pertemuan saya dengan mahasiswa pada waktu 10 tahun lalu, jadi jelas ya jawabannya kurang akurat. Tidak semua lulusan PhD jadi dosen atau profesor. Nah, mari kita balik ke grafnya. Ingat ini data lama di 2017. Kalau untuk saat ini, kalau kita melihat trennya dan kita melakukan proyeksi ke tahun ini, menurut saya 70% lulusan PhD itu masuk ke industri, 70%. Sedangkan tren untuk menjadi dosen atau profesor itu semakin dikit karena ya teknologi industri lebih banyak yang masuk menyerap PhD. Saya berani bilang mungkin kurang dari 20% kalau saya melihat situasi di departemen saya misalnya. Nah, mungkin teman-teman bingung kan, 70% lulusan PhD masuk ke industri, kok bisa kemana saja? Ya banyak sekali industri teknologi besar yang ingin menyerap mereka, seperti Microsoft, Amazon, IBM, Google, Apple, dan lain sebagainya. Lalu kalian mungkin masih bertanya nih, apakah benar mereka butuh lulusan PhD? Ya kita Google saja. Contoh, kita bakal bertemu artikel ini. Judulnya, perusahaan teknologi ini memiliki karyawan yang paling berpendidikan tinggi. Dia bilang lagi, ini adalah beberapa banyak pendidikan yang Anda butuhkan untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan teknologi terbesar di dunia. Siapa perusahaannya? Ya siapa lagi kalau bukan Google? Ini ditulis, 16% posisi di Google membutuhkan gelar doktor atau PhD. 16% guys. Kok bisa? Ya seperti yang saya bilang di video lalu, tidak gampang bikin teknologi canggih yang dipakai billions of people around the world, right? Jadi masih kurang percaya, kita cari lagi artikel lain. Ini ada yang bertanya di Quora.com, berapa persentase karyawan Google yang memiliki gelar PhD? Satu asisten bot menjawab, 20% karyawan Google memiliki gelar PhD. Ini ada lagi jawaban dari orang lain. Dia menjawab khusus di dalam organisasi rekayasa perangkat lunak, 33% mempunyai S1, 33% mempunyai S2, dan 33% mempunyai S3. Jadi angkanya lebih banyak di divisi ini. Ini ada jawaban lain lagi berdasarkan lokasi kantor.
Di Google San Francisco, ada 30% yang mempunyai S3. Ini di cabang Google yang di Boston nih. 40% karyawan di tim rekayasa perangkat lunaknya mempunyai S3. 40% guys, banyak banget ya. Nah, lalu mungkin kita bertanya lagi nih, ini mungkin Google doang. Apakah Google doang nih yang perlu banyak lulusan PhD? Ya kita cari lagi artikel lain. Nah ini tulis, ada perusahaan yang paling cerdas, karir alternatif untuk PhD. Ada graf ini, di aksis X ada jumlah karyawan, dan ada beberapa warna di dalam grafik batang ini, di bidang teknik, ilmu komputer, bahkan S3 di bisnis dan ekonomi dan juga di ilmu alam. Jadi jangan kaget, ini perusahaan-perusahaannya, banyak perusahaan dari Google, Intel, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, IBM, dan lain sebagainya memerlukan banyak lulusan S3. Oke, lalu pertanyaan berikutnya nih, mungkin ini fenomena di Amerika saja, nggak berlaku di negara lain. Ya mari kita lihat mungkin tetangga jauh negara Cina. Mari kita lihat perusahaan teknologi besar di negara Cina. Ada Tencent, ByteDance, Baidu, dan lain sebagainya. Mari kita ambil Alibaba dan Huawei sebagai contoh. Kita baca nih artikel ini. Huawei adalah rumah bagi 15.000 peneliti dasar, termaksud lebih dari 700 PhD dalam matematika, 200 PhD dalam fisika dan kimia, dan lebih dari 5.000 PhD di bidang teknik. Ini ada lagi artikel. Alibaba membuat Alibaba Talent Programmer di Singapura untuk mendorong lulusan sarjana dan magister yang berprestasi untuk terus melanjutkan gelar ke PhD. Nah, kok mau para lulusan Amerika atau Singapura ini bekerja di negara China? Ya, ini ada salah satu jawabannya nih. Artikel menunjukkan Huawei akan mencoba menarik lulusan PhD global dengan gaji 290.000 US dollar atau sama dengan 4,3 miliar rupiah per tahun. Nah, ini contoh guys, daya beli mereka yang sangat kuat sebagai negara maju. Nanti di video lain, saya akan paparkan gaji lulusan-lulusan PhD yang masuk ke industri di Amerika dan China. Maaf, saya juga sampai ngiler. Tapi ya, panggilan saya kan memang jadi profesor. Jadi ya, saya harus tahan-tahan ngiler deh. Nah, saya kasih contoh konkret lain. Di sini saya memberikan contoh nyata kemana saja lulusan PhD dari kelompok grup riset saya, kemana mereka ketika lulus mereka pergi, dan juga di mana mereka magang. Kalau untuk magang yang di dalam kurung ini, mahasiswa saya magang di Huawei, Google, Samsung, Microsoft, Facebook, dan lain sebagainya. Dan setelah lulus, mahasiswa saya juga pergi ke perusahaan besar seperti Huawei, ByteDance, Samsung, Visa, Bloomberg, dan lain-lain. Dan juga ada yang pergi ke startup seperti Cloudera dan Mango Boost. Dan bisa dilihat dari semua lulusan PhD di grup saya, hanya satu dari semuanya yang menjadi dosen atau profesor. 8 dari 9 para doktor ini, yaitu 88% lulusan PhD grup saya, masuk ke industri. Jadi besar sekali. Nah, kenapa perlu lulusan PhD ke industri besar ini? Nah, ini slide terakhir. Ini salah satu contoh jawabannya. Artikel dari Wakil Presiden Senior Cloud dan Platform di Walmart Global Tech yang menggambarkan 100 big data dan arsitektur ML sumber terbuka. Ini guys, ini sistem-sistem yang sangat kompleks yang berjalan di sebalik semua layanan online internet yang kita pakai yang besar-besar. Nah, di dalam program PhD di Amerika, para mahasiswa PhD belajar full stack sistem data termaksud ML dan AI. Jadi full stack berlapis-lapis, bukan satu layer saja. Mahasiswa S3 membangun keahlian untuk memakai, mengukur, memodifikasi, dan mengevaluasi sistem-sistem ini. Biasanya kalau di S1 atau S2 kita hanya memakai. Tapi kalau di level S3 kita harus memodifikasi dan mengevaluasi sistem-sistem ini dengan dalam. Jadi kita mencerna publikasi tingkat atas, lalu menerapkan semua ini ke bidang yang mereka minati seperti AI, ML untuk IoT, security, cloud computing, dan lain sebagainya. Oke, wah panjang juga video ini, tapi semoga berguna sekali ya untuk teman-teman. Ingat, satu catatan penting. 70% lulusan PhD masuk ke industri. Jadi kesimpulannya kita jangan berasumsi salah bahwa semua lulusan PhD jadi dosen atau profesor. Lalu, kalau yang ingin mau jadi dosen atau profesor, apa saya ada nih informasi lebih mengenai itu. Mungkin banyak teman yang ingin juga jadi dosen dan profesor. Nah, saya janji ada, tapi di video lain aja ya. Untuk sementara, ya tolong like, comment, subscribe, dan share jika video ini berguna. Oke, salam S Infinity semuanya.